Halo. Indonesia masih di latar belakang Gunung Fuji. Nggak gunung. Kalau kelihatan sampai ujung sekali, ujung sana adalah Gunung Salak, tapi lagi nggak kelihatan. Bukan Gunung Sindur. Gunung Sindur dulu, abis itu Gunung Salak. Iya. Makasih yang udah dengerin banyak nih. Iya, sekarang yang makasih. dengerin. Terima kasih yang udah komen-komen juga. Nah, kemarin ada satu komen, Van. Apa tuh? Komen ini sebetulnya agak-agak menghina juga sih. Dia bilang, Pak Irfan, tolong dong. Pak Irfan kan udah tua ya. Itu kayak apa sih hidup di zaman Orde Baru? Dia bilang gitu. Jadi tolong dong jelasin ke kita kurang ajar gue bilang. Nggak ya, saya seperti saya sering bilang di mana-mana, saya itu bukan tua. Kami berdua ini bukan tua. Kami berdua ini vintage. Iya, vintage. Harganya tambah mahal Nah. kalau berfungsi dengan baik. Kayak jam tangan. Iya, kayak jam tangan. Nah, oke, jadi itu men-trigger gue juga sebenarnya komentar itu. Gue juga baca. Gue pikir, oh iya juga ya, karena gini ya, sesederhana bahwa ada anak-anak muda misalnya, anak-anak muda itu bukan remaja ya, anak muda itu ya karyawan baru di kantor gua misalnya, atau karyawan yang baru kerja setahun 2 tahun di kantor gua yang masih muda itu, dia bahkan nggak tahu Meriam Bellina itu siapa, misalnya gitu ya, sederhananya gitu. Dia nggak tahu kenapa Desi Ratnasari itu terkenal, dia nggak tahu gitu. Artinya kan ada zaman itu memang bergerak dengan cepat, dan kita kadang-kadang nggak sadar bahwa orang-orang yang sekarang mengambil keputusan atau bekerja itu sudah datang dari zaman yang berbeda dengan kita dulu. Iya. Makanya terus kalau gue tarik ke pertanyaannya yang tadi di komentar itu, gue ngerti juga karena waktu pertanyaan itu muncul itu kan kita lagi rame soal undang-undang TNI sama Iya. katanya ada RUU Polri juga yang mau dibahas sama DPR, dan orang bilang kan katanya kita nggak mau negara kita ini balik ke Orde Baru. Iya. Kita nggak mau negara ini balik. Terus gue mikir, why it's a matter? Maksud gue gini, kenapa ada orang yang berpikir bahwa nggak apa-apa balik ke Orde Baru? Terus gue mikir, iya, anak yang nggak tahu Meriam Bellina itu siapa aja ada kok. Artinya banyak anak-anak muda, atau ya bahkan yang kemarin demo di mahasiswa yang demo itu, mungkin mereka juga nggak tahu Orde Baru itu kayak gimana, Iya, how bad betul. it is gitu dalam konteks kenapa kita nggak mau balik ke sana gitu. Jadi kayaknya bagus juga kita bahas. Sebenarnya apa sih yang berbeda atau yang terjadi di periode antara tahun 66 sampai 98 kan? Orde Baru kan itu 32 tahun kan, Iya. hitungnya dari 66 sampai 98 kan. Iya. What is so bad about it yang kita sampai nggak mau balik lagi ke situ gitu. Menurut gue, iya loh, banyak yang nggak tahu loh. Jadi kayaknya bagus nih kita bahas. Paling nggak apa sih yang kita nggak pengen balik. Maksud gue gini, setiap zaman itu pasti ada baik dan buruknya. Iya, betul. Yang baiknya kita tentu pengen perpanjang. Betul. Tapi yang jeleknya itu yang jangan sampai kita ulang. Iya. Menurut gue sih itu poinnya. Jadi menurut gue boleh juga nih Bahkan kita bahas ada, nih. ya boleh. Bahkan ada apa meme yang terkenal ada foto bapak kita dulu ngerokok cerutu dan bilang masih penak zamanku ya. Itu. Makanya jadi kita mesti lihat dulu sih sebenarnya kenapa orang nggak mau balik ke zaman Orde Baru. What's so bad about it gitu. Nah, buat konteks aja teman-teman, Orde Baru itu dari 66 sampai 98 ya. Kita berdua lahir di akhir tahun 70-an. Betul. Ya, 70-an akhir sekali gitu ya. Artinya kita tuh gede mulai sekolah itu di 80-an. Iya. SD. Gue tuh inget karena hitungan gue tuh gampang. 81 kelas 1, 82 kelas 2. Gitu. SD itu 81 kelas 1, 82 kelas 2 kayak gitu. Nah, lu pasti nggak jauh-jauh beda dari situ kan. Nah, jadi early 80s itu kami masuk SD. Iya. Mungkin waktu itu kami belum terlalu memperhatikan dunia lah ya. Kita belum bisa banyak komentar what happens in the 80s. Tahun 80-an tuh Indonesia kayak gimana kita mungkin ya taunya masih jajan es, sekolah ya, dan gitu ya. Tapi di pertengahan 80-an, 87, 88 itu kita SMP. Artinya di situ kita mulai melihat dunia nih, melihat ada apa-apa. 90-an kita di SMA. 90-an awal tuh kita di SMA. Ini udah mulai makin gede interaksi kita sama dunia. Kita mulai lihat orang tua kita kerjanya gimana,
om tante segala macam, RT RW mulai nongkrong di Karang Taruna, Pos Ronda dan lain-lain, kita mulai ikutan, gitu, mulai ikut kerja bakti sama teman-teman, sama tetangga dan lain-lain. 90-an sampai 98, 99 itu kita lagi mahasiswa. Kita lagi mahasiswa. Gue 98 belum lulus, masih mahasiswa gue, jadi ikut. Gue juga, iya. Kita masih sama-sama di ITB waktu itu. 98 tuh kita ikut, dalam tanda kutip, ikut pergerakan Iya, lah, betul. pergerakan mahasiswa. Karena dulu, dalam tanda kutip lagi, siapa sih yang enggak gitu. Iya, semua orang ikut lah. semua orang ikut gitu. Baik ikut beneran ikut turun ke jalan maupun ikut mendukung gitu secara moral gitu. Betul. Ya. Lalu 99 Orde Baru berakhir. Kita udah lulus, baru mulai kerja jadi karyawan muda yang masih cari pengalaman. Itu early reformasi ya istilahnya. Tahun 99 2000 kan gue S2 balik lagi ke Indonesia 2001, 2002 dan seterusnya. Terus sekarang gitu, sampai sekarang. Ini buat konteks aja teman-teman. Jadi kalau ngeliat ya, wah Bapak nggak valid dong. Karena di tahun 70-an kayaknya nggak 70-an kita belum ikut. 70-an kita belum. 80-an juga kita mungkin ya awal-awal kita belum ikut lah. Gitu. Tapi yang gue inget Van ya, lu cerita begini gue jadi inget juga. Bokap gue itu di laci kerjanya, ini untuk membedakan Orde Baru sama sekarang ya. Di laci kerjanya dia tuh punya satu lemari yang dikunci. Oke. Ya. Maksudnya itu lemari pribadi dia dikunci gitu. Waktu gue buka ya setelah SMP SMA kan udah mulai, bokap gue juga bilang tuh kalau mau buka aja. Itu laci isinya buku judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Oke. Bung Karno tuh yang nulis ya. Dan itu dia sembunyikan. Itu buku dari bapak warisan gitu ya, buku lama warisan gitu. Karena gue baca itu gue jadi tertarik sama Bung Karno. Zaman itu teman-teman agak susah cari referensi tentang Soekarno gitu. Apa sih ini orang siapa sih gitu ya? Sejarahnya bagaimana sih gitu ya? Dan ketika gue mulai tertarik, ketika ada di sekolah gue suruh clipping, gue bikinlah clipping tentang Bung Karno. Itu bokap gue takut banget. Dia sampai bilang ini lu jangan kumpulin. Kenapa? Seperti diremes-remes terus dibakar. Bukan cuma dibuang ke tempat sampah, dibakar nih. Ya, jangan sampai ada orang tahu. Bokap lu pegawai negeri bukan? Bukan. Bahkan swasta. Bukan pegawai negeri. Iya, bokap gua dokter gigi. Jadi bukan dia orang biasa aja. Tapi itu sampai, dan itu bokap dan nyokap gua, dua-duanya sampai mengasih tahu gua gitu, hati-hati. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu kenapa hati-hatinya gitu kan. Gua juga, namanya anak SMP ya. Gua kan suka, kenapa nggak boleh? Oh jangan gitu. Segitunya teman-teman waktu itu ya. Dan terus dan ini di Bandung ya? Ini di Bandung. Dan yang paling yang membuat gua berkesan tuh adalah waktu gua mulai ke kuliah di ITB, ya kan? Di ITB itu ada satu plakat, masih ada nggak ya? Waktu masuk itu, selamat datang Soekarno Muda gitu, ya kan? Gua nggak tahu tuh masih ada apa nggak. Dulu itu dijadikan satu kayak simbol perjuangan lah, karena di mana nama-nama Soekarno nggak boleh, di situ masih ada tuh selamat datang Soekarno Muda. Dan Soekarno itu lulusan ITB. Iya, Soekarno lulusan ITB. Kan Soekarno itu insinyur Soekarno kan. Insinyurnya dari ITB. Kali-kali aja nggak tahu gitu. Betul. Nah di ITB itu waktu gua masuk, terus gua mendengar Ali Sadikin, gue inget banget. Ali Sadikin ada acara mahasiswa gitu, Ali Sadikin pidato. Pidatonya bukan di tempat terbuka teman-teman, di suatu ruangan yang rahasia gitu ya. Tapi ada posternya sih di kampus, jadi yang datang tuh cuma mahasiswa doang. Dan gue melihat Ali Sadikin berpidato politik di ruangan itu. Dan ini itu mid-90s ya, 90-an awal. 95, 96 lah. Iya, mid-90s. Karena dia waktu itu menjadi bagian dari petisi 50 namanya. Petisi 50 itu adalah tokoh-tokoh yang 90-an pertengahan loh. Tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan kepemimpinan Presiden Soeharto pada saat itu, membentuk yang namanya petisi 50. Datanglah Ali Sadikin itu ke kampus gua, ke ITB kan. Gua nggak pernah lupa itu cara dia ngomong gitu ya, dan apa yang dia omongin, Van. Bahwa apa yang diomongin tuh kita tuh udah siap ditangkap polisi istilahnya gitu ya. Dan baru di dalam kampus ITB itu gue bisa terekspos dengan sesuatu yang
seperti itu gitu. Bahwa ini bangsa Karena negara kampus ini ITB bagaimana sih gini gitu Karena ya. kampus ITB dulu adalah salah satu kampus yang paling keras menolak masuknya aparat kan. Betul, Jadi yang betul. terjadi di dalam ya tetap di dalam. Iya, yang dibacotin semua orang di TikTok, di Instagram itu dulu kita lakukan. Iya. Itu ruangan itu isinya mungkin 100 orangan lah, kira-kira nggak nyampe lah 50-60 orangan ya yang berani datang gitu ya. Dan ngedengerin apa Ali Sadikin ngomong, dan di situ gue baru sadar bahwa iya ya. Ini selama ini kita tuh ternyata tertekan ya, artinya Iya. Iya. gue baru di situ mata gue betul-betul terbuka bahwa gila ternyata selama ini gue dibohongin gitu. Iya, gue punya pengalaman yang mirip-mirip sama lu gitu tentang buku. Jadi bokap gue itu orang BUMN. Jadi beliau nggak pernah bilang pegawai negeri, bilangnya BUMN. Tapi kalau tanggal 17 pakai baju korpri. Tanggal 17 pakai baju korpri. Waktu gue SMP sama, gue juga mendapatkan satu kotak. Satu kotak yang isinya buku-buku beliau yang dapat, ya sebagian tuh datang dari kakek masih ada waktu itu, terus koleksi pribadinya bokap lah gitu ya. Gue inget di salah satu buku itu adalah buku Bumi Manusianya Pram. Buku Bumi Manusia itu, jadi kalau teman-teman yang book tweet nih, teman-teman Twitter tuh kemarin sempat rame tuh ada peringatan berapa 100 tahun Pram, terus ada reorder buku ini harganya mahal banget ini, terus wah kita ini. Ya ini bukti bahwa kami tua gitu ya, adalah gue memegang buku Pram pertama kali itu gue SMP. It's nothing. It seems to be nothing special tentang itu, tapi belakangan, bukan belakangan, baru kemudian ya gue baca. Dan buat anak SMP itu terlalu berat bacaan itu kan. Ya gue baca, gue nggak suka karena kan masih anak SMP lah, baca kayak ini apa sih gitu. Tapi ya gue baca aja gitu. Seinget gue nggak habis baca itu, tapi gue baca mungkin dapat setengah gitu. Yang gue ingat adalah pesan bokap gue. Dia tahu gue suka baca, koleksi buku gue banyak banget gitu. Dan kadang-kadang kalau gue belum selesai baca buku itu, gue bawa ke sekolah, gue terusin baca di sekolah. Gue inget pesan bokap gue, yang ini jangan dibawa ke sekolah ya. Maksudnya, yang ini jangan dibawa ke sekolah ya. Terus gue, kenapa? Terus gue bilang, bukan buku anak-anak. Jangan sih gitu dong, maksudnya bukan buku anak-anak. Terus gue dalam dulu segmentasi buku gue itu sederhana. Buku anak-anak itu yang banyak gambarnya, yang nggak banyak gambarnya bukan buku anak-anak, dan buku Bumi Manusia nggak ada gambarnya. Jadi, oh ya ini bukan buku anak-anak. Jadi kalau kamu mau baca aja di kamar gitu, di rumah. Gitu. Jangan dibawa ke sekolah. Dan jangan dipinjemin ke orang lain. Gue nggak tahu waktu itu kenapa. Itu belakangan setelah gue ngobrol, gue tahu ternyata buku itu termasuk buku yang dilarang. Ya mungkin kalau bukan dilarang pun, artinya kalau lu punya buku itu, lu tuh punya pemikiran yang berbeda sama pemerintah aja gitu. Sama satu buku lagi yang baru dikasihin ke gua pada saat ketemu kakek, jadi di Sukabumi gitu. Terus bapak bilang gitu, sebenarnya ada satu buku lagi nih kalau kamu mau gitu. Kasihlah buku kecil. Bukunya Sohoki, catatan harian seorang demonstran gitu. Sebenarnya waktu itu gue, kalau nggak salah yang itu gue dapetnya udah SMA. Jadi udah SMA gue dapet itu. Pesannya sama. Jangan dibawa ke sekolah. Jangan dibawa ke sekolah gitu. Jadi teman-teman nih, tadi konteksnya kita lagi membicarakan zaman Orde Baru gimana. Ini tuh early 90s ya. Jadi bukan tahun 70-an yang gimana-gimana. Ini tuh tahun 90-an akhir atau awal sampai pertengahan 90-an yang jangan salah, internet udah ada. Gitu. Internet udah ada. Meskipun pakai dial up, internet udah ada. Artinya informasi dari luar tuh udah masuk. Dalam kondisi yang sudah terbuka saja seperti itu, kita tahu apa yang terjadi di luar negeri, kita tahu bagaimana bursa saham di luar negeri, gimana dulu rupiah acak-acakan, itu informasi dari luar tuh dang-dang masuk dengan cepat. Pada zaman itu saja, kita tuh masih takut untuk urusan yang begitu. Kenapa kita takut untuk urusan yang begitu? Karena ada pengalamannya, ada bukti nyatanya gitu. Jadi kayak beneran serepresif apa sih pemerintah di zaman Orde Baru itu banget. Jadi kayak kalau lu bahkan mungkin lu happy, lu menikmati ya. Saya bokap lu pegawai negeri, pegawai BUMN, lu menikmati dalam tanda kutip penghasilan dari negara,
lu sekolah di sekolah negeri dan lain-lain, lu menikmati, artinya 70, 80, 90% pemikiran lu sepakat sama pemerintah gitu. Pemerintah bilang gini ya ayo, ini ayo, nggak ada perlawanan. Tapi sedikit dari yang 90% itu, yang 10%-nya, lu jangankan lu berlawanan pemikiran, kayak lu ketemu Ali Sadikin terus bilang, kami nggak setuju tuh Pak Harto dilanjutin pemerintahannya di 5 tahun terakhir. Jangankan di titik yang sekeras itu, di titik bahwa lu baca buku yang memungkinkan lu punya pemikiran negatif sama pemerintah aja, lu bisa urusan panjang. Betul. Dan yang urusan panjang bukan cuma elunya, Iya, bokap betul. lu, Iya. saudara-saudara lu, itu bisa Kalau pegawai urusan negeri panjang. bisa bokapnya kehilangan pekerjaan gara-gara Iya. lu bawa buku itu ke sekolah gitu ya. Jadi gue bawa buku itu ke sekolah misalnya, terus gurunya tahu gitu. Terus ini dari mana? Dari ayah gitu Iya. kan. Bokap lu bisa kehilangan jabatan. Kalaupun tidak kehilangan pekerjaan, dia kehilangan jabatannya gitu. Dia bisa jadi staff yang nggak dikasih kerjaan gitu, dan artinya tunjangan lu hilang, ini lu hilang gitu. Yang akhirnya lu akan mengundurkan diri sendiri gitu. Kayak gitu. Zaman Orde Baru tuh yang kayak gitu-gitu itu yang orang nggak mau ulangi gitu. Betul. Satu dari sisi bahwa lu sama sekali nggak bisa punya pemikiran yang berbeda dengan pemerintah. Iya. Jadi bukan lu nggak bisa protes sama pemerintah, bukan, itu next step. Sebelum itu pun, begitu lu punya pemikiran yang berbeda sama pemerintah, lu bermasalah. Satu-satunya cara melawan dulu lewat humor, lewat bercandaan. Iya betul. Makanya dulu ada Dono Kasino Indro, dia bilang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itu tuh di Karena saat sangat mungkin tertawa itu dilarang. Iya betul. Itu di saat represinya sangat kenceng sekali sampai ada istilah itulah, tertawalah sekarang sebelum tertawa itu dilarang. Karena gitu. memang segitu teman-teman. Jadi banyak yang bilang, oh tapi kan Indonesianya sejahtera gitu, terus ini baik apa semua baik. Ya secara ekonomi sih secara baik. Ekonomi ya. Secara ekonomi sih baik. Tapi jangan lupa juga tahun 80-an itu semua negara ekonominya bagus. Betul. Karena lagi oil boom kan, Iya. tahun 70-an harga minyak tapi bagus, gini loh, ekspor segala macam. Ekonomi itu tidak bisa dijadikan bargaining chip untuk kebebasan sih, Van. Exactly. Itu pemikiran yang sangat salah menurut gua. Rasa takut di zaman itu tuh besar sekali. Yang sekarang mungkin orang udah lupa gitu ya. Tapi zaman itu tuh rasa takut dan ketidakadilan itu besar sekali gitu. Dan ya gua termasuk golongan masyarakat yang disuruh tutup mata aja deh, gitu ya. Dan ketika gue masuk ke ITB, mata gue baru terbuka, gitu. Ternyata selama ini itu kan akibat diskriminasi ya. Diskriminasi itu mengubah pikiran kita gitu. Jadi seolah-olah lu di situ aja, gitu kan? Nggak apa-apa kok, kan hidup lu enak, oke, gitu kan? Tapi begitu gue masuk ITB, gue melihat, ternyata enggak nih, gitu kan? Ternyata banyak ketidakadilan, dan ketidakadilan itu sangat sangat beredar gitu loh di mana-mana gitu ya. Ya teman-teman mungkin banyak yang nggak juga bahwa di zaman Orde Baru itu dari 80-an, gue baca koran dari gue SD, gue udah baca koran kelas 4 kelas 5, jadi tahun 85 84 85 itu gue udah baca koran gitu. Dan teman-teman, koran itu tahun 80-an itu banyak. Ada Kompas, ada Suara Karya, dulu ini bukan Suara Pembaruan, dulu ini Sinar Harapan, masih Sinar Harapan dan lain-lain. Itu koran banyak. Berarti kebebasan pers bagus dong? Enggak. Karena koran yang banyak itu isinya sama. Iya, isinya sama. Beneran. Gue sampai bilang kan bokap gue dulu lah, ini Kompas, Suara Karya sama Sinar Harapan. Sinar Harapan tuh sore terbitnya. Yang lain tuh terbit pagi. Jadi bokap gue tuh pagi terima koran, Sinar Harapan itu datangnya nanti pas bokap gue pulang kantor. Datang tuh koran kan. Harusnya koran sore itu kan lebih update daripada koran pagi, karena kan yang terjadi hari ini diberitakan sore, yang terjadi kemarin diberitakan pagi. Datang, gue selalu dikasih tuh sama gue, nih koran sore. Gue tadinya gue baca, belakangan ya setelah beberapa kali hari gue nggak baca lagi. Komentar gue sama yang pagi isinya. Jadi teman-teman, koran itu isinya, meskipun korannya banyak, gitu, terus jurnalis senior banyak segala macam, seberapa banyak sih mereka bisa nulis yang provokatif gitu ya. Betul. Provokatif artinya, provokatif itu bukan mengajak rusuh, tapi provokatif itu yang memprovok pemikiran kita untuk berani terbuka. Nggak banyak.
Dan kalaupun mereka lakukan gitu, kayak misalnya, wah jurnalis senior Kompas menulis editorial gitu, yang berani gitu. Ya kan nggak tiap hari, gitu. Sebulan sekali paling yang kayak gitunya. Sisanya ya dalam tanda kutip pesan-pesan pembangunan aja gitu. Pesan-pesan pembangunan, ya, peresmian waduk ini, peresmian ono ini, itu segala macam. Menteri ini ngumumin itu, menteri ini ngumumin itu gitu. Kebanyakan ya kayak gitu aja gitu. Sama nanti kalau di Kompas di belakang-belakang ada berita Wimbledon biasanya, tenis, berita tenis sama sepak bola. Tapi ya isinya gitu-gitu aja sebenarnya koran. Lalu TV juga apa? Dulu cuma satu loh, TVRI doang. Tapi RCTI itu baru ada 90-an, tahun 90-an. Sebetulnya bukan cuma informasi aja, tapi bahkan tahun 80-an itu ada apa ya, teror yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Masih ada tuh, tiba-tiba orang ditembak gitu kan, tiba-tiba orang menghilang gitu, atau dikirimin apa-apa, itu sebabnya ada yang ngirim-ngirim, orang langsung alert gitu ya. Mungkin orang-orang bingung, apa sih itu cuma kirim-kirim, nanti dulu, karena zaman dulu itu pernah terjadi dan dilakukan oleh pemerintah. Kalau sekarang karena ada kebebasan informasi, jadi kan bisa dibahas. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Jadi itu juga satu hal yang cuman memang ini mungkin perlu dilakukan, Van. Mungkin perlu ada museum Orde Baru. Terus nanti museum reformasi, museum apa gitu ya. Nah, kita ini kadang-kadang suka pura-pura lupa, jangan diomongin lah, jangan diomongin, lama-lama lupa kan. Nah, giliran lupa bisa terulang lagi loh sejarah itu. Betul. Iwan Fals terutama. Iwan Fals juga dulu tuh masih keras. Kalau sekarang mungkin Om Iwan udah mulai agak bukan soft sih kalau gue lihat, ya udah senior aja, udah capek aja gitu ya. Sama Sleng juga kayak gitu, udah senior juga, udah capek aja gitu tuh. Itu teman-teman, gue muterin itu, gue nggak boleh komentarin. Sama kepala studio gue, kepala stasiun gue, dia bilang kan, lo kalau muterin lagunya Sleng sama lagunya Iwan Fals, udah puterin aja lah gitu. Bacain salam-salamnya dari sini buat sini, dari sini buat sini. Udah, lu jangan komentarin isi lagunya gitu. Karena pernah gue sekali komentarin isi lagunya.